Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku, soleh-soleha bersama keluarga. Jumpa lagi dengan Bu Icas di pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan memasuki lanjutan dari pola bilangan. Yaitu kita akan masuk ke sub barisan dan deret aritmatika. Karena itu kita sediakan dulu yuk alat tulisnya semua. Yang belum disiapkan silakan kalian ambil buku tulisnya masing-masing. Sudah? Baik. Kalau sudah siap semua, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari dan yang akan Ibu sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Sekali lagi, syukur alhamdulillah anak-anak ya, kita tadi lupa mengucapkan bisa bertemu lagi meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berjumpa kembali. Kita ikuti yuk materinya. Yuk. Sekarang kita masuk ke barisan dan deret aritmatika. Barisan bilangan. Kalian pernah dengar barisan bilangan itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Itu urutan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Jangan lupa ya, bukunya silakan disediakan dan ditulis. Contohnya seperti apa barisan bilangan itu? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tadi apa Nana? Urutan bilangan yang punya aturan tertentu. Apalagi misalnya 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi masing-masing contoh ini mempunyai aturan ya. Aturannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing berurutan dari suku 1 ke suku kedua, selisihnya adalah 1. Kemudian yang kedua 3, 5, 7, 9, selisihnya adalah 2. Nah sekarang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika? Yaitu barisan bilangan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Contohnya seperti yang tadi anak-anak ya. Yang pertama 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu selisihnya maksudnya dari suku ke 1 dan suku kedua, selisihnya adalah 1. Suku kedua ke suku ketiga, selisihnya 1 juga ya. 2 dikurang 1, 3 dikurang 2, 4 dikurang 1, 5 dikurang 4 dikurang 3 maksudnya 5 dikurang 4, kan selisihnya 1 ya. Terus yang kedua juga 3 ke 5, 5 dikurang 3 ya, suku ke 1 dan kedua. 7 dikurang 5, suku ketiga dikurang suku kedua. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi kalau 2, 2, 2 semua. Baik. Ini dia, selisih tersebut dinamakan beda. Lambangnya yaitu dengan B kecil biasanya ya. Yang tadi selisih suku ke 1, kedua, ketiga itu namanya beda. Nah, bagaimana sih bentuk umum barisan aritmatika? Kita lihat yuk. Nah, ada U1. U1 apa? Dia suku pertama. Ada U2, U3, suku ketiga. Ada U4 dan suku KN, suku tak terhingga maksudnya. Nah, U1 ini biasanya disebut A. Suku kedua biasanya A tambah B. Suku ketiga berarti A ditambah 2B.
Nah, suku keempat berarti dia A tambah 3B. Tuh. Nah, kalau UN bagaimana? Suku tak terhingga. Berarti A ditambah N-1 dikali beda atau dikali selisihnya. Sehingga rumus umumnya untuk barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N-1 dikali beda. Contoh soal. Sebelum contoh soal, sampai sini insya Allah paham ya. Jadi lihat lagi catatanmu tadi. Barisan aritmatika rumusnya adalah A ditambah N-1 kali beda. Ingat ya anak ya. Dan sekali lagi perlu diingatkan bahwa setiap bilangan dalam barisan itu merupakan suku ya. Jadi U1 namanya A, U2 A tambah B, U3 A tambah 2B, UN adalah A ditambah N-1 kali beda. Baik, langsung ke contoh soal. Ya. Contoh suku yang pertama adalah suku pertama dari barisan aritmatika adalah 3. Berarti suku pertama itu apa lambangnya anak? U1. U1 itu tadi sama juga dengan A. U1 sama juga dengan A. Jadi diketahui lanjut jawabnya saja ya. Jadi khawatir tidak cukup nanti di sini. Suku pertama, anak-anak boleh ditulis suku pertama sama juga dengan A, yaitu 3. Dan bedanya tadi lambangnya apa? B. B-nya sama dengan 4. Nah, berapakah U10? U10 itu berarti kita masuk ke UN. UN tadi sama dengan apa anak? A tambah N-1 dikali dengan beda. Maka suku pertamanya tadi apa anak? Suku pertamanya adalah 3 ditambah, ini kan UN-nya berarti U10 ya. Nah, berarti ininya 10 dikurang 1, bedanya berapa? 4. Nah, sama dengan 3 ditambah berarti 9 ya dikali 4. Jadi sama dengan 3 ditambah dengan 9 kali 4 36. Jadi hasilnya 39. Paham ya sampai sini? Baik. Mudah sekali kan matematika, asik banget. Contoh yang kedua. Yuk. Diketahui suatu barisan aritmatika, suku pertamanya sama dengan 4. Suku ke-20, 61. Tentukan beda barisan itu. Beda itu apa anak-anak tadi? Selisih antara suku pertama dan kedua, atau suku kedua dan ketiga. Jadi selisihnya, bedanya itu berapa? Nah anak-anak, ada biar lebih mudah kalau untuk mencari suku yang ditanya. Maksudnya suku yang ditanya begini. Ini kan diketahui dalam soal U1-nya sama dengan 4. Kemudian U20 sama dengan 61. Kita ambil yang U20 ya Nana ya. Kenapa bukan U1? Karena U1 masuk dalam perhitungan. Nah, U20 biar lebih cepat ya Nana ya. Sama dengan A tambah, tadi kan suku pertama A, suku kedua A ditambah B, suku ketiga A ditambah 2B. Nah sekarang kalau U20 sama dengan A ditambah berapa? Ya 19B. Jadi sama dengan, langsung masuk ini, U1 itu sama dengan 4. U1 sama dengan A, A-nya itu 4, masukkan sini. Ditambah 19 kali beda. Bedanya yang ditanyakan. Nah, U20 tadi berapa? U20 anak 61. Masukin di sini 61. Lihat. Kita ubah ya anak ya. Berarti yang angka dikumpulkan di ruas kiri nih, 61 dikurang 4 karena pindah ruas ya ke ruas kiri. Jadi ini positif jadi negatif. Sama dengan
19B. 61 dikurang 4 jadi berapa? Ya, 57. Sama dengan 19B. Maka B-nya adalah 57 dibagi 19 sama dengan B. Maka B-nya berapa anak-anak? Ya, 3. Jadi selisihnya adalah 3. Bisa kan anak-anak ya? Oke, matematika asik banget. Berikutnya adalah contoh yang ketiga. Contoh ketiga nih ada barisan aritmatika anak-anak. 2, 9, 16, 23, 30, 37. Yang ditanya suku ke-80 nya berapa? Nah, seperti tadi juga ya. Jawab langsung ya. U80 sama dengan apa anak? A ditambah, ayo 80 kurang 1 ya. Berapa jadinya? 79. Jadi sama dengan suku pertamanya mana? Ini dia suku pertama, yaitu 2 ditambah 79B nih maksudnya ya. Maaf tertinggal 79. Lihat, suku pertama kedua berapa nih? Dari 2 ke 9 berapa? 7 ya. 9 kurang 2 anak-anak ya, ini juga nih. Dari 16 kurang 9 berapa? 7, sehingga bedanya adalah 7. Maka di sini 2 ditambah 79 dikali 7. Berarti 9 kali 7 berapa anak? 63 ya. Terus 7 kali 7 49 ditambah 6 berarti 55. 553. Sehingga U ke-80 sama dengan 555. Oke, sampai sini paham anak-anak? Insya Allah matematika asik banget. Oke, kita tarik nafas dulu sebelum masuk ke deret aritmatika. Ibu ingatkan sekali lagi, barisan aritmatika rumusnya apa anak-anak tadi? UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Untuk UN-nya lihat yang ditanyakan apa ya. Kalau misalnya yang ditanyakan U3 berarti A ditambah 2B langsung gak apa-apa gitu ya, untuk mempersingkat jawaban. Nah sekarang masuk ke deret. Deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Contohnya ini. Deret itu maksudnya sama juga dengan jumlah anak ya. Biasanya barisannya itu ada lambang tambah atau positifnya seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai suku tak terhingga. Terus 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9. Dan kalian perlu ingat bahwa kalau barisan atau deret aritmatika, suku pertama, suku kedua, dan suku seterusnya selalu bedanya atau selisihnya tetap. Kalau 1 semua, kalau 2 semua. Ini contohnya begitu anak-anak ya. Kalau selisihnya dari suku ke 1 ke 2 1, semua 1. Yang ke 2 juga 3 dengan 5 selisihnya 2. 5 ke 7, 7 kurang 5 2, selalu 2. Jadi tetap ya selisihnya. Itulah deret, yaitu penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Yaitu disebut sebagai barisan aritmatika. Bentuk umumnya rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, ini yang tadi suku pertama adalah A, suku keduanya adalah A tambah B, suku ketiganya A tambah 2B, suku keempat A tambah 3B, dan UN-nya adalah A ditambah N-1 kali beda. Ini untuk rumus umum deret aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN. Sekali lagi SN biasanya menunjukkan jumlah ya anak. SN itu SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN. UN nya itu adalah
ini ya anak nih, UN-nya itu adalah ini. A ditambah N min 1 kali beda. Maka di sini ada ataunya. UN-nya kalau misalnya salah satu belum ketemu bedanya, maka SN sama dengan N per 2 buka kurung A. 2A ini dari yang A ditambah N min 1 kali beda dijumlahkan ke depannya, jadi 2A ditambah N min 1 dikali beda. Oke, lanjut ya. Baik, sekarang kita buat dulu contoh soal untuk deret aritmatika. Diketahui deret aritmatika sebagai berikut: 10 tambah 13 tambah 16 tambah terakhir suku ke 10. Pertanyaannya, tentukanlah yang pertama suku ke 10. Yang B, jumlah 10 suku pertama. Kita jawab yuk. Yang pertama dulu ya, suku ke 10. Anak-anak masih ingat ya, tadi kalau kita jawab kan biasanya pakai UN langsung ya. U-nya U ke 10. Jawab. U10 sama dengan A ditambah 9B sama dengan suku pertamanya mana anak-anak? Ini dia. Ya betul, 10 ditambah 9B. Bedanya berapa anak-anak? Lihat, suku pertama ke suku kedua berapa? 10 dengan 13 selisihnya berapa? Ya betul, 3 atau 13 ke 16. Kan tetap dia ya, berarti di sini 9 dikali dengan 3 sama dengan jadi 10 ditambah 9 kali 3 27. Jadi isinya berapa dia suku ke 10? Ya betul, 37. Yang berikutnya, jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama berarti kita menggunakan SN ya. Rumusnya yaitu yang tadi nih, diingatkan lagi yang tadi. Ya, mana SN? Kita lihat, ini dia SN sama dengan, kita gunakan yang mana anak-anak? SN sama dengan A ditambah UN. Nah, UN-nya itu adalah tadi yang tadi kita cari, U10 ya. U10-nya berapa tadi anak-anak? U10-nya sama dengan berapa tadi kita cari? 37. Kita gunakannya rumusnya ini. Ya. Ingat tuh, SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN. Kenapa bukan yang ini? Kita gunakan rumus ini kan. Kenapa bukan yang sebelah sini? Karena sebelah bukan yang atau SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ya. Karena di sini ada spesial, suku terakhirnya itu suku ke 10, 37 sudah ada. Jadi lebih ringkas mengerjakannya. Kita kerjakan ya. Baik. Jumlah 10 suku pertama berarti S10 sama dengan N per 2. N-nya itu diganti dengan 10 anak-anak. N per 2. Jadi 2A ya. 2 dikali A-nya berapa tadi nih? Nih. A-nya 10 ditambah 37 tadi. Jadi sama dengan 5 20 tambah 37 sama dengan 5 dikali berapa? 57 sama dengan 5
7 kali 5 berapa? 35. 3285 ya jadinya. Iya. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah paham. Ibu yakin pasti anak-anak ibu bisa. Matematika asik banget. Ya, semoga yang ibu sampaikan ini mudah kamu pahami, dan ibu akan berikan tugasnya, dan tolong nanti kamu jawab, tulis di buku, di foto, dan kirim ke Classroom. Ya, baik anak-anak. Ini tugas yang kedua. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Insya Allah ya. Tulis di buku tulis ya mengerjakannya, kemudian dipoto dan kirim ke Classroom. Semoga dimudahkan mengerjakan ini anak-anak. Sekian dulu dari Ibu. Matematika asik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.